Jadi kali ini kita bakal ngerjain soal nomor 3 dengan pertanyaan, jika dinyatakan dalam sudut lancip, maka tan 2345 derajat adalah dengan opsi negatif tan 85 derajat, B negatif tan 35 derajat, C negatif tan 5 derajat, D tan 5 derajat, dan E tan 85 derajat. Nah, di sini yang bakal ngejawab itu adalah Hilman. Oke teman-teman, jawabannya adalah D. Kenapa D? Mari saya jelaskan. Karena di sini kasusnya 2345 itu lebih dari 360, maka tidak bisa langsung dikurang, tapi harus dikurangi 360 derajat. Dikurangi sampai tidak bisa dikurang kembali. Dikurang lagi. Dan setelah saya kurang 2345 harus dikurangi 360 derajat sebanyak 6 kali agar tidak bisa dikurang, dan saya menemukan sisanya 185 derajat, tan 185 derajat. Jadi si ini tuh intinya dikurang 360 derajat terus menerus sampai sisanya tidak bisa dikurang lagi. Nah, ini sisanya. Maka kita akan pakai sisanya. Kan sisanya tan 185 derajat. Karena tan 185 derajat itu adalah kuadran 3. Kenapa kuadran 3? Karena 185 derajat itu berada di antara 180 sampai 220. Nah, lalu di sini kenapa dikurang 180 derajat? Karena 185 derajat itu paling dekat dengan 180 derajat. Maka akan dikurang dengan 185 dikurang 180 sama dengan 5 derajat. Jadi hasilnya adalah tan 5 derajat. Kok ada tepuk tangan? Jadi di sini kami akan menjelaskan soal nomor 8, yaitu nilai dari sin 600 derajat ditambah secant 660 derajat dikurangi kotangan 690 derajat adalah, jawabannya akan menjadi tulisan Rian. Nih Rian. Ya, jawabannya adalah kita uraikan dulu, guys. Jadi sin 600 derajat terus secant 660 derajat lalu kotangan 690 derajat. Karena ini melebihi dari sudut lingkaran yaitu 360, maka semuanya akan dikurangi 360 dulu. Kurangi 360 derajat, kurangi 360 derajat, lalu dikurangi 360 derajat. Hasilnya yaitu sin 240 derajat, secant 300 derajat, lalu kotangan 330 derajat. Baiknya kita harus menentukan kuadrannya dulu. Terus sin 240 derajat itu ada di kuadran 3. Terus secant 300 derajat ada di kuadran 4. Ini juga ada di kuadran 4. Jadi karena kita sudah tahu kuadrannya tadi ya guys, langsung kita uraikan saja. Sin 240 derajat itu sama dengan sin 240 dikurangi 180. Jadi sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu 1/2 akar 3. Kenapa negatif? Kita lihat ke sini. Saya mempunyai tips gampang untuk mengetahui positif di kuadrannya, yaitu menggunakan rumus RCT. A, S, T, C. A itu untuk A, jadi semua di kuadran 1 itu positif. Kemudian di kuadran 2 itu sin yang positif, cuman sin doang, yang lainnya negatif. Sama sin sama kosekan ya. Terus di kuadran 3 ini yang positif itu tan dengan kotangan, yang lainnya berarti negatif. Di kuadran 4 itu cos yang positif dengan kosekan. Jadi yang lainnya itu negatifnya. Oke. Karena ini di kuadran 3, sin di kuadran 3 itu negatif. Jadi di sini tulisnya negatif 1/2 akar 3. Selanjutnya secant 300 derajat.
Sekan 300 derajat itu 1 per cos 300 derajat. Kita uraikan dulu cosnya. Ini cos 300 derajat sama dengan cos 360 dikurangi 300 sama dengan cos 60 derajat. 60 derajat itu 1 per 2. Dan ini ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 jadi positif. Lalu kita satuin secant 300 derajat sama dengan 1 per 1 per 2. Jadi sama dengan 2. Selanjutnya kita akan bahas yang kotengan. Kotengan itu rumusnya yaitu cos per sin ya. Jadi kotengan 330 derajat yaitu cos 330 derajat per sin 330 derajat. Cos 330 derajat itu akar 3 per 2 atau 1 per 2 akar 3 bisa saja. Per sin 330 derajat itu min 1 per 2. Karena di kuadran 4 ya guys. Kita satuin aja, kuraikan, lalu kita ketemu hasilnya yaitu negatif akar 3. Selanjutnya kita satukan. Sin 600 derajat sana berarti min 1 per 2 akar 3 tadi. Terus secant 660 derajat. Ini tadi hasilnya itu plus 2. Terus kotengan dikurangi kotengan 650 derajat min akar 3. Karena dikurangi dikali min itu positif jadi gini. Min 1 per 2 akar 3 ditambah 2 ditambah akar 3. Selanjutnya kita satukan dulu akar 3 ke sini jadi 2. Jadi 2 dikurangi 1 per 2 akar 3 ditambah 2. Disatuin 2 dikurangi 1 per 2 akar 3 tambah 2 sama dengan 1 per 2 akar 3 plus 2. Jadi jawabannya D. Sangat mudah bukan?